Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Anda kembali bersama kami, pemirsa. Pemerintah batal menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru mendatang untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Sejumlah aturan disesuaikan dengan tetap mengacu kepada penerapan protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan. Pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana penerapan PPKM level 3 menjelang libur Natal dan Tahun Baru untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang juga Koordinator PPKM Mikro Darurat mengatakan keputusan diambil karena di Indonesia sudah lebih siap menghadapi musim libur akhir tahun. Kebijakan ini menurut Luhut didukung oleh capaian vaksinasi COVID-19. Meski demikian, pemerintah tetap akan menerapkan sejumlah pembatasan, yakni melarang kegiatan perayaan Tahun Baru di seluruh pusat keramaian dan tetap memberlakukan persyaratan ketat bagi pelaku perjalanan jarak jauh termasuk anak-anak. Ada pula aturan kerumunan bagi kegiatan sosial budaya yang tidak boleh lebih dari 50 orang dengan protokol kesehatan ketat. Sementara untuk pusat belanja, bioskop, dan restoran boleh buka maksimal 75%. Pemirsa, meski pemerintah membatalkan PPKM level 3, namun sejumlah aturan tetap diberlakukan menyambut libur Natal dan Tahun Baru dengan sejumlah penyesuaian. Mampukah berjalan pengawasannya? Melalui sambungan televideo kita sudah terhubung dengan Profesor Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Ya, langsung kita sapa. Selamat pagi, Prof. Wiku. Selamat pagi, Mbak Gadis dan Mas Jason. Terima kasih, Prof. Wiku sudah bergabung bersama kami terkait dengan batalnya penerapan PPKM level 3 menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Prof. Wiku. Tapi kita juga tidak ingin mengulang kesalahan seperti tahun-tahun sebelumnya setelah libur hari besar, kemudian ada lonjakan kasus 2 minggu setelahnya. Pengawasan seperti apa nantinya yang akan diterapkan pemerintah dan juga Satgas serta stakeholder terkait untuk bisa mengantisipasi adanya lonjakan kasus? Baik, ya. Jadi terima kasih. Pemerintah pada prinsipnya menerapkan kebijakan pengendalian yang berlapis. Pertama, Satgas COVID di daerah, di tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa atau kelurahan diaktifkan dan mereka bertugas untuk mengawasi berbagai aktivitas di lingkungannya masing-masing. Kemudian juga menerapkan PPKM level sesuai dengan levelnya 1, 2, 3, dan 4 serta Satgas di tingkat paling mikro ya, paling bawah. Kemudian kita juga meminta kepada seluruh fasilitas publik agar memiliki Satgas protokol kesehatan 3M untuk memastikan bahwa aktivitasnya diawasi oleh Satgas Prokes 3M tersebut. Dan selain itu juga di pihak perhubungan juga akan melakukan pengecekan di beberapa titik memastikan bahwa orang-orang yang bergerak atau mobile adalah orang-orang yang memang dalam kondisi sehat. Serta TNI Polri juga membantu upaya pendisiplinan di berbagai tempat di seluruh wilayah Indonesia. Demikian. Baik, Prof. Wiku, salah satu alasan akhirnya dibatalkannya PPKM level 3 atau aturan ini ialah karena ada indikasi bahwa imunitas saat ini sudah lebih baik. Apa indikasinya sih, Prof? Memang saat ini memang sudah, apakah memang masyarakat Indonesia sudah mengalami yang namanya herd immunity atau seperti apa? Ya, jadi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan melakukan survei, zero survei yang dilakukan sudah beberapa saat ini. Memang hasil resminya, angka-angkanya belum dikeluarkan, tapi sebentar lagi setelah selesai analisisnya di sekitar akhir bulan Desember ini. Tetapi sementara sudah terlihat indikasi bahwa herd immunity terbentuk di masyarakat dan relatif cukup tinggi meskipun bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ini juga karena terjadi dua hal, cakupan vaksinasinya yang sudah relatif meningkat di banyak daerah dan cukup tinggi, dan juga adanya gelombang kedua tentunya juga membentuk imunitas alamiah dari orang-orang yang tertular dan sembuh. Demikian.
Ya, baik. Berarti memang ada beberapa indikator, salah satunya adalah cakupan vaksinasi yang dianggap sudah cukup tinggi, kemudian penanganan di daerah-daerah yang juga bisa dikatakan cukup tertangani begitu. Tapi Prof, kita memikirkan worst case-nya atau kemungkinan terburuknya. Kalau misalnya setelah libur Natal dan Tahun Baru ini kemudian ada kenaikan kasus atau lonjakan kasus seperti yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana antisipasinya? Mulai dari misalnya rumah sakit atau tempat-tempat fasilitas kesehatan. Apakah kemudian siap untuk mengantisipasi segala kemungkinan itu, Prof Wiku? Ya, baik. Sebelum itu terjadi, cara kita mengawasi, mengendalikan kasus itu adalah per daerah. Dan pengendalian atau monitoringnya pun juga dilakukan per minggu. Jadi setiap kabupaten kota, apabila ada kenaikan kasus, itu sudah akan terlihat di setiap minggu. Dan akan langsung kita cek dan kita tanya pada pimpinan di daerahnya, apa yang harus dilakukan supaya minggu depannya harus sudah terkendali. Jadi itu cara kita mengendalikan seluruh wilayah Indonesia, turun sampai dengan di level pimpinan kabupaten kota. Yang kedua, apabila sampai terjadi lonjakannya harapannya tidak terjadi secara nasional, karena sudah terkontrol dari sejak pertama kita melihat kondisi di daerah. Yang ketiga, apabila sampai terjadi kenaikan, kita sudah punya pengalaman dengan gelombang kedua. Fasilitas kesehatannya sudah siap, kemudian isolasi terpusatnya juga sudah disiapkan. Demikian. Baik. Kita harapkan pengawasan ini secara ketat bisa dilakukan dan juga masyarakat secara mandiri bisa lebih disiplin terhadap protokol kesehatan meskipun kita jelang euforia Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Profesor Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan segera vaksin, karena masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisasi kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin untuk menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Didukung oleh